Baik, kita lanjutkan lagi belajar kita di bahasa pemrograman Java. Kali ini kita akan membahas tentang polymorphism. Lalu apa sebenarnya polymorphism? Jadi polymorphism itu artinya berarti banyak bentuk, ya, ada di banyak bentuk. Nah, dalam object oriented programming seperti hanya Java, polymorphism adalah kemampuan dari sebuah objek untuk berubah bentuk menjadi objek yang lain. Ya. Dan dalam polymorphism ini erat hubungannya dengan topik sebelumnya, yaitu inheritance. Oke, sekarang kita coba contoh, lihat bagaimana contohnya untuk polymorphism. Nah, silakan dibuka lagi netbin-nya. Kemudian contohnya seperti ini. Kita punya dua kelas, ya. Yang pertama person, ya, person, kemudian kita extend, ya, menjadi kelas student, ya, misalnya kelas student di sini. Nah, di dalam kelas student sendiri itu kemarin kita punya metode macam-macam gitu ya, punya konstruktor juga, punya field juga. Nah, tentu ada beberapa ciri khas yang membedakan antara objek parent dengan objek turunannya. Kalau student, yang membedakan misalnya name, parentnya nggak ada name karena ini hanya person saja. Nanti kita bisa juga buat kelas, misalnya kita buat kelas new class employee misalnya, ya, jadi karyawan, ya. Nah, karyawan ini misalnya kita extend atau ini adalah turunan dari kelas person, karena kita tidak mau menambahkan macam-macam, ya, kita cuma membedakan person yang ada di USM misalnya itu antara karyawan dengan mahasiswa misalnya, yang student itu, ya. Nah, misalnya gini, boleh nggak? Boleh saja. Nah, misalnya kita buat dia punya pembeda nib, nah, public string nib. Nah, ini kelas yang berbeda, tapi turunan dari kelas person, ya. Kemudian apakah field-nya dimiliki oleh employee? Ya, field-field yang ada di person, misalnya name, address, country, ini otomatis dimiliki oleh employee, termasuk metode yang ada di dalamnya. Ya, ini sama kemarin kita sudah bahas di inheritance. Nah, sekarang kalau untuk polymorphism, misalnya kita buat nih di person app-nya, ya, agar kita nggak pusing, kita hapus dulu aja semuanya, ya. Hapus saja. Kita buat baru aja di sini. Oke. Misalnya kita buat sebuah objek dari person gitu, ya. Misalnya orang 1 sama dengan new person gitu, ya. Nah, objek ini adalah turunan atau instansiasi dari kelas person, ya. Suatu saat misalnya kita mau say hello, berarti orang 1 titik say hello, ya, say hello, namanya misalnya parameternya ini apa, say hello Budi. Kita sudah membuat, ya, say hello di person kita sudah buat say hello person di sini, say hello. Oke, say hello namanya siapa, nanti akan dicetak namanya. Coba kita ulangi lagi untuk inheritance, misalnya orang say hello Budi sekarang, ya. Hey Budi, nama saya Nul. Nul kenapa Nul? Karena orang ini belum punya nama, ya, belum punya nama, berarti kita kasih nama orang 1 titik name. Kita kasih nama name-nya siapa? Misalnya Edi, gitu, ya. Nah, kalau kita cetak, kita run, ini sudah person 1, halo Budi, nama saya Edi.
Jadi objek orang satu ini punya nama, namanya Edi, dia mengucapkan hello kepada Budi. Nah sekarang saya ingin membuat, atau ternyata orang satu ini bukan person, tetapi lebih spesifik dia student. Itu bisa kita buat begini, orang satu sama dengan new student. Ya. Nah kemudian karena studentnya ini dia sudah punya nama seperti yang tadi, kita bisa masukkan parameter nama. Ya. Nah kemudian orang satu ini kita mau suruh ngomong lagi, orang satu titik say hello. Ya, say hello, namanya misalnya Joko. Nah, perhatikan. Nah, yang pertama orang satu ini sebagai person, ya sebagai person. Kemudian ternyata dia berubah, orang satu ini sebagai student. Maka yang dicetak adalah saya student, yaitu orang satu sebagai student ada di kelas student. Ya di sini ya, saya student. Nah perubahan bentuk ini, yang disebut dengan polymorphism. Ya. Ini objeknya sama nih, orang satu, ini juga orang satu, tapi berubah bentuk dari kelas person menjadi kelas student. Nah ini di dalam Java disebut dengan polymorphism. Kemudian kalau kita buat metode yang baru di sini boleh nggak? Misalnya metodenya say hello. Boleh nggak? Boleh aja. Meskipun di dalam setiap kelas ini sudah ada metode yang sama ya, say hello. Nah, ada di mana-mana itu kita sebut dengan polymorphism. Ya, boleh berada di mana-mana itu disebut dengan polymorphism. Kalau misalnya kemarin say hello-nya ini kan menutup ya, dengan override, ini berarti dia overriding metode yang ada di kelasnya untuk say hello student ya. Ini mau kita hapus bisa nggak? Bisa saja. Ya kita hapus ini. Jadi dia nggak overriding ke kelas personnya. Ya say hello. Nah artinya apa? Di student ini kita bisa panggil sendiri say hello-nya. Ya say hello-nya di sini kita bisa panggil, tetapi harus menyebutkan objeknya, gitu ya. Kalau kita mau panggil di personnya kita juga bisa manggil, tetapi nanti harus menyebutkan objeknya personnya. Nah ini yang disebut dengan polymorphism. Artinya metode bisa di mana-mana, ya. Kemudian objek bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Itu di dalam Java kita sebut dengan polymorphism. Itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya nanti untuk efisiensi kode. Jadi ada hal-hal yang kita nggak perlu tulis ulang lagi, ya. Karena objek turunannya adalah ekstensi dari kelas di parentnya. Jadi ada metode-metode yang tidak perlu kita buat lagi. Nah itu fungsi dari polymorphism.